يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى والآل والصحب ثم تبعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Ustadz Saidi yang telah memimpin pembacaan selawat. Mudah-mudahan dengan memperbanyak selawat dan juga sambil diiringi dengan bersedekah, mudah-mudahan hidup kita menjadi lebih berkah, dan juga kita harapkan di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Para jamaah hadirin wal hadirat yang kami hormati, mari kita lanjutkan dengan pembahasan kajian kita, yaitu kitab Safinatun Najah. Yang sudah memegang buku bisa dilihat di halaman 4 di bagian bawah, yaitu Faslun al-ma'u qalilun wa kasirun, bab tentang air sedikit dan air yang banyak, yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Bapak Ustadz Ahmad Zarkasi LC. Kepada yang mulia Bapak Ustadz Ahmad Zarkasi LC, waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Faslun al-ma'u qalilun wa kathirun. Al-qalilu ma duna al-kullataini wal kathiru kullatani fa akthar. Al-qalilu yatanajjasu biwuqu'in najasati fihi wa in lam yataghayyar, wal ma'ul kathir la yatanajjasu illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Wallahu a'lam. Itu bacaan kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah tentang air banyak dan air sedikit. Jadi thaharah itu kan isinya dua. Thaharah itu fungsinya atau objek pembahasan thaharah itu dua. Pertama raf'ul hadas, mengangkat hadas. Yang kedua izalatun najas, menghilangkan najis. Bahasa yang benarnya menghilangkan najis, bukan mensucikan najis. Karena najis ya najis, nggak bisa jadi suci. Tapi ada pembahasan mensucikan najis dalam bahasan yang berbeda. Jadi kan ada 3 najis tuh yang disebutkan oleh Nabi Muhammad bisa berubah. Khamr jadi cuka, kulit bangkai jadi suci,
kotoran jadi hewan. Nah, itu doang tuh najis yang bisa jadi suci. Tapi pembahasan toharoh itu bukan mensucikan, bukan dalam arti tok mensucikan najis, tapi menghilangkan najis. Jadi kita punya tangan, kita punya baju, kejatuhan kotoran misalnya, kejatuhan tai burung, maka biar tangan ini suci lagi, biar bajunya suci, boleh dipakai buat sholat, itu najisnya diizalah, dihilangkan gitu. Sedangkan mensucikan najis, proses di mana najis bisa jadi suci, itu proses istihalah itu orang Syafi'i sih tidak mengakomodasi itu. Dalam arti apa yang awalnya najis itu tidak bisa berubah menjadi suci kecuali 3 hal yang tadi disebutin. Makanya dari dulu sampai sekarang ulama masih soal vaksin meningitis buat jemaah haji. Terbentur, ini kegedean apa enggak nih? Enggak. Terbentur dengan pendapat klasiknya mazhab Imam Syafi'i bahwa najis itu tidak bisa berubah jadi suci dengan proses manusia yang jalankan. Gitu. Beda kalau itu dijalankan secara alami. Khamr didiemin secara alami jadi cuka, begitu. Tapi kalau najis berubah jadi suci, mazhab Imam Syafi'i itu belum bisa mengakomodasi itu. Makanya dari dulu soal vaksin meningitis, sekarang vaksin yang COVID kan juga sama masalahnya. Karena salah satu sumbernya itu ada dari unsur babi iya, tahu apa nih itu, pokoknya ada babi-babinya dah begitu. Itu babi itu kan najis tuh, bisa gak dia berubah jadi suci? Kata mazhab Imam Syafi'i gak bisa. Yang bisa jadi suci cuma 3 doang begitu. Itu pun dengan proses alami. Karena dulu ada Sayyidina Anas bin Malik, dia nanya ketika khamr itu sudah diharamkan, orang-orang yang punya khamr tuh minta, ya Rasul, ini kita punya nih cairannya nih, punya bubuknya yang kalau kita campurin sama khamr langsung jadi cuka, nggak perlu nunggu lama-lama, maksudnya begitu. Tapi kata Nabi Muhammad nggak boleh begitu, tungguin secara alami. Nah, ini menjadi dasar mazhab Imam Syafi'i soal istihalah, perubahan wujud itu apakah juga merubah status hukum kenajisannya atau tidak, begitu. Contoh nih, kita punya ada orang punya sawah, ladang, isi ditanemin jagung. Tapi sebelum ini jadi ladang jagung, ini tanah ini bekas gupakan babi gitu. Terus ditanemin jagung, kira-kira jagungnya najis apa enggak gitu. Atau ditanemin singkong. Jadi singkongnya singkong rasa daging babi gitu. Kita punya pohon cabe di rumah, depan rumah ada pohon cabe. Tiap pagi dikencingin kucing gitu. Itu cabenya cabe rasa kencing kucing gitu. Kira-kira tuh ngikutin hukum air kencing najis apa ngelihat hukum cabenya? Nah itu tuh jadi masalah tuh gitu. Jadi maksud saya bahwa beda maksud mensucikan najis dengan menghilangkan najis. Jadi kalimat yang benar itu toharoh itu 2. Pertama mengangkat hadas, kedua menghilangkan najis. Dan untuk toharoh ini dua-duanya dalam pandangan mazhab Syafi'i mensyaratkan adanya media utama yang kita sebut air. Makanya pembahasan air itu cukup panjang dalam mazhab Syafi'i karena dia jadi media utama untuk mengangkat hadas sekaligus menghilangkan najis. Begitu. Karena kata Allah, wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum.
Allah menurunkan kepada kalian semua ma'an, air. Buat apa itu air? Liyutahhirakum, untuk kalian bertoharoh. Toharoh diikat oleh Allah, medianya cuman air doang. Makanya orang kalau dalam pandangan Syafi'i itu yang namanya najis itu kan jadi ada dua, ada ainiyah, ada hukmiyah. Kan ya, di mazhab lain kagak ada tuh. Mazhab Syafi'i ada ainiyah. Ainiyah tuh yang najisnya kelihatan, hukmiyah najisnya udah enggak ada tapi belum disiram air. Nih kita punya ubin. Jatuh nih tai tai otok lah begitu ya. Kalau tai cicak itu sebagian ulama masih memberikan perdebatan apakah tai cicak itu najis atau tidak. Karena cicak termasuk hewan yang lada malah hasail. Cicak hewan yang kagak punya darah mengalir. Lebih lagi cicak itu termasuk hewan yang sulit untuk dihindari. Keberadaannya kan banyak. Apalagi kalau rumahnya udah rada tua, kan ya. Cicak itu banyak tuh di mana-mana kan ya. Kita bilang tai otok nih. Gitu. Ini tai otok lama nih, ditinggalin sehari, 2 hari, 5 hari kering. Setelah dia kering itu yang punya rumah nyapu. Habis karena dia nyapu, karena ini kering maka najisnya tuh kan kebawa sama sapu. Nah ini ubin yang awalnya kena tai otok, udah hilang tai otoknya cuman belum disiram. Ini namanya najis hukmiyah. Najis yang enggak ada udah najisnya cuman belum disiram air. Kenapa harus pakai air? Ya begitu teksnya. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum. Tapi ini tidak berlaku dari mazhab yang lain. Katakanlah mazhab Imam Abi Hanifah, menghilangkan najis itu enggak mesti pakai air. Boleh dengan benda apapun. Bahkan dikeringin aja pakai matahari, kagak pakai disiram air, itu udah sah, itu udah suci. Begitu. Apalagi sekarang saya dengar ada teknologi laundry yang dimasukin itu baju kagak kena air tuh. Cuman disemprot pakai uap aja tuh, kiri kanan keluar udah wangi, hilang itu baunya, kotorannya nggak ada. Nah, itu kalau pakai pakem Syafi'i emang agak repot itu, karena tidak pakai air begitu. Yang repot lagi kalau yang kejatuhan tai burung tuh HP kita, nah itu begitu tuh. Habis kita hilangin tuh tainya, kudu kita guyur pakai air, gitu. Kan repot itu. Makanya untungnya ada perdebatan pendapat. Jadi itu soal kenapa kemudian mazhab Syafi'i ada yang namanya najis ainiyah, ada najis hukmiyah. Salah satu alasan Ahnaf itu mazhab Imam Abi Hanifah, karena dulu Nabi Muhammad itu kan pernah gesrek sepatunya ada najisnya. Kemudian Nabi Muhammad menggesrek itu sepatunya, habis itu Nabi Muhammad jalan lagi itu sepatu khuf. Jadi Nabi Muhammad pernah menghilangkan najis dari sepatunya tanpa air, cuman digesrek doang itu. Nah itu dijadikan dalil oleh sebagian ulama. Oh berarti najis kagak mesti pakai air, yang penting hilang, kan begitu. Yang penting hilang gitu. Makanya pendapat ini nih untuk banyak kemaslahatan kita ini dipakai oleh banyak ulama, karena memakai pendapat Syafi'i dalam satu kondisi rada susah, sebagaimana ketika orang tawaf begitu ya di Masjidil Haram dan seterusnya itu. Kita masuk nih, al-ma'u qalilun wa katsir. Air itu ada yang banyak, ada air banyak, ada air sedikit. Wal qalil, dan yang namanya air sedikit itu madunal kullataini, air yang kurang dari 2 kula. Ntar kita jelasin kula ini berapa. Wal katsiru, dan air banyak,
kullatani fa aksar, jumlahnya 2 kula atau lebih. 2 kula itu dalam pandangan ulama ukurannya make ritel Baghdad nih. Khamsu mi'ati ritlin bil Baghdadi, 500 ritel. Ritel tuh sama liter beda tuh. Liter mah orang kita. Ritel tuh ukuran Baghdad, ukuran volume orang Baghdad itu pakai ritel 500 liter. Sekarang kita nggak tahu ritel berapa. Akhirnya kemudian dikonversi oleh ulama, salah satunya Dr. Mustafa Dib Al-Bugho. Dr. Mustafa Dib Al-Bugho, salah satu ulama Suriah, itu mengkonversi 2 kulah itu menjadi 190 liter. Jadi 2 kulah kata Dr. Mustafa Dib Al-Bugho 190 liter. Ini juga yang disebut oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili gitu. Kemudian beliau juga Dr. Wahbah memberikan konversi berbeda dari yang lain. Ada juga yang mengkonversi 2 kulah itu menjadi 270 liter. Banyak tuh, bedanya jauh gitu. Tapi saya dari dulu sampai sekarang nggak pakai liter. Saya dari dulu sampai sekarang nggak pakai, kalau ngukur 2 kulah nggak pakai liter. Saya ngukur pakai bentuk baknya. Karena itu yang disebutkan oleh ulama-ulama dalam kitab fikihnya, yang tidak pernah terjadi perbedaan itu ukuran bak. Wa qadruha, dan ukuran bak untuk dikatakan air 2 kulah bil masahati fil murabba'i, kalau baknya murabba itu segi 4. Ini ditulis nih biar, karena di situ kagak ada. Kalau bentuk baknya segi 4, dzira'un wa rub'un tulan wa ardan wa umqan bi dzira'il adami wa huwa shibrani takriban. Dzira'un wa rub'un, 1 hasta 1/4 panjang, lebar, dalam. Itu ukuran 2 kulah. 1 hasta 1/4. Nah, 1 hasta itu kata Imam Nawawi shibrani takriban, kira-kira 2 jengkal. Ini kira-kira 2 jengkal berapa? 1 hasta itu kalau saya nggak salah, 1 hasta ini segini nih, itu kata Imam Nawawi 2 jengkal. Ini kalau kita konversi kira-kira 45 cm. Atau biar enggak terjadi keraguan, kita panjangin jadi 50 cm. Kalau ukurannya segi 4, 50 tambah 1/4 dari 50 berapa? 50 1/4-nya berapa? 12. Berarti kira-kira 62,5 cm. 62,5 cm panjang, lebar, dalam, begitu. 62 cm setengah. 62 cm setengah panjang, lebar, dalam. Itu kalau baknya segi 4. Wa fil mudawwari, kalau baknya bulat, dzira'ani umqan bi dzira'il hadid. Dzira'ani umqan bi dzira'il hadid, itu diameternya, bukan diameter, umqan, dalamnya, kedalamannya mesti minimal 2 hasta. 2 hasta, tapi 2 hasta bi dzira'il hadid, dengan hasta besi. Ini dibedain nih, hasta manusia maksudnya ukuran tangan manusia sama besi. Nanti dijelasin nih. Wa dzira'un ardan bi dzira'il adami, dan lebarnya, diameternya maksudnya diameter bulatannya itu dzira', 1 hasta tangan manusia. Tadi kita bilang 1 hasta 50 gitu. Sedangkan kedalamannya 2 hasta besi. Apa yang dimaksud 2 hasta besi? Wa dzira'ul hadidi bi dzira'il adami dzira'un wa rub'un. Jadi satu hasta besi itu sama dengan 1 hasta 1/4 hasta manusia. Berarti tadi itu 62,5
kali 2, 62 kali 5, jadi 125. Jadi lebarnya, diameternya 50 cm, kedalamannya 125 cm. Lumayan panjang tuh, 125 cm. Itu kalau baknya bulat. Wafil musallasi, kalau baknya segitiga. Ini bak segitiga bagaimana modelnya nih? Berarti sisinya nggak ada 4 tuh, sisinya 3 aja, 1, 2, 3. Wa huwa malahu salasatu ab'ad, itu yang punya 3 sisi, mutasawiyah, syaratnya 3 sisi harus sama semua. Dhira'un wa nisfun, yaitu 1 hasta setengah. 50 tambah 25 jadi 75. 75 cm tulan, panjangnya 75 cm. Wa ardhan dhira'ani, atulan wa ardhan, jadi 75 cm panjang sama lebarnya 75 cm. Wa dhira'ani, 2 hasta umqan, dalamnya 2 hasta. 2 hasta 50 kali 50 tambah 50 100. Jadi 75 itu sisinya 75, dalamnya 100 cm. Begitu. Tapi yang tadi kita konversi itu kira-kiranya, dan kira-kiranya kita ngambil yang lebih banyak supaya dapat itu kehati-hatian. Jadi 1 hasta yang tadi kita bilang 50 cm itu kan nggak benar-benar 50 cm. Jadi kita ngambil 50 cm sebagai bentuk kehati-hatian. Begitu. Itu dari dulu kalau urusan 2 kula saya makainya begitu, makai ukuran bak, kagak makai liter. Karena kalau makai liter itu sering beda tuh, maksudnya liter sama ukuran bak yang disebutin sama ulama dalam kitab-kitab itu, akhirnya kalau kita keluarin itu tidak sama dengan ukuran jumlah liternya. Begitu. Sekarang kan galon yang 5.000-an itu kan berapa liter? 19. Berarti kan kalau 190 liter itu galon kudu 10 jumlahnya. Itu kan untuk bak yang tadi kita sebut itu kan kebanyakan itunya tuh. Kebanyakan galonnya jadinya. Makanya kayak saya masih bingung tuh yang istilahnya ini make liter apa make ukuran bak. Tapi liter ukurannya beda-beda oleh ulama. Tapi ukuran bak nih dari kitab 1 sampai kitab ini sama semua ukurannya segini gitu. Makanya saya lebih suka pakai ukuran bak. Jadi kalau ukuran bak kita seperti tadi yang disebutkan itu jumlahnya 2 kula. Kenapa ada pembagian air banyak dan air sedikit? Banyak itu 2 kula lebih, sedikit kurang dari 2 kula. Karena kalimat selanjutnya tuh, karena al-qalil, air yang sedikit, yatanajjasu biwuqu'in najasati. Air yang sedikit kurang dari 2 kula itu hukumnya mutanajis. Jadi air yang najis nggak bisa dipakai buat bersuci, juga nggak bisa dipakai buat apa-apa lagi karena mutanajis. Biwuqu'in najasati, dengan kejatuhan najis, fihi wa in lam yataghayyar. Jadi ada najis di dalamnya walaupun airnya kagak berubah. Kalau airnya kurang dari 2 kula, bak kita kayak ember kecil tuh, ember yang 5.000-an tuh kan ya, itu ember yang kemarin dipakai buat Agustusan kan gitu. Itu kan kalau kita tuangin air dikit tuh, itu kalau ada najisnya itu air-airnya tuh mutanajis semua, nggak bisa dipakai. Kenapa? Karena jumlahnya sedikit. Kenapa air jumlah sedikit jadi najis? Gara-gara ada najis padahal kagak berubah. Nabi Muhammad yang mengatakan idza balaghal ma'u qullataini, kan gitu hadisnya. Kalau air itu mencapai 2 kula, lam yahmilil khabas, maka dia tahan daripada najis. Artinya najis tidak berpengaruh terhadap air yang lebih dari 2 kula. Itu mansus kalau bahasa syariahnya, tekstualis. Nabi Muhammad nyebut benar-benar air 2 kula
Kalau kejatuhan najis dan enggak berubah, itu lam yahmilul khobas, dia kagak ngandung najis. Maka mafhum mukhalafahnya atau dalilul khitab dari hadis ini, air yang kurang dari 2 kula dia tidak kuat menahan najis, begitu. Karena ada hadis ini nih, al-ma'u idza balagal ma'u kullataini lam yahmilul khobas. Kalau air itu jumlahnya 2 kula, maka air itu tidak mengandung najis. Artinya tahan status sucinya walaupun kejatuhan najis selama tidak berubah, kan begitu. Maka pemahaman terbalik daripada hadis ini, kalau kurang dari 2 kula, begitu, berarti dia tidak kuat menahan najis. Maka ada pembagian air banyak, air sedikit. Nah, saya kasih tahu lagi, air banyak, air sedikit cuman orang Syafi'i sama Hambali doang. Mazhab Imam Abi Hanifah, mazhab Imam Malik tidak ada pembagian air banyak, air sedikit. Karena hadis idza balagal ma'u kullataini ini dinilai hadisnya belakangan. Hadis duluan di awal-awal Islam, sedangkan hadis yang belakangan itu al-ma'u tahirun ma lam yataghayyar ta'muhu aw launuhu aw rih. Ada hadis yang bunyinya air itu aslinya suci. Air itu aslinya suci selama tidak berubah rasanya, warnanya atau aromanya. Nah, kata Imam Malik, hadis ini munculnya belakangan. Jadi hadis ini nih menghapus hadis 2 kulah tersebut. Nah, Imam Syafi'i bilangnya enggak, ini hadis yang kita enggak tahu mana duluan mana belakangan. Karena kita enggak tahu mana duluan mana belakangan, maka kita mix, kita kumpulin. Munculnya jadi begitu. Air sedikit, kejatuhan najis, mutanajis. Enggak bisa dipakai. Karena udah mutanajis itu. Tapi air banyak, kejatuhan najis enggak berubah, dia suci begitu. Tapi kalaupun airnya banyak berubah, ya jadi mutanajis kalau berubah begitu. Jadi ntar ketemu siapa begitu, di mana begitu, air sedikit ada najisnya, main pakai aja. Oh, berarti ini dulu dia belajarnya dari ustadz yang pakai mazhab Imam Malik begitu. Boleh? Ya boleh aja, nggak apa-apa. Yang penting mah agama ada tanggung jawab aja. Lo belajar dari mana begitu? Gue ngaji sama Ustadz Fulan. Kapan itu? Dia pengajiannya malam sekian di awal bulan, kitabnya ini gitu. Tapi kalau itu air dikit ada najis, lu pakai aja. Lu belajar dari mana? Kemarin sih gue baca broadcast WhatsApp begitu. Nah, itu broadcast WhatsApp kagak ada tanggung jawabnya gitu. Jadi itu apa namanya? Jadi Imam Syafi'i itu punya konsep jangan sampai ada hadis yang nganggur, bahasanya begitu. Ini kalau kita pakai hadis itu doang, hadis yang berubah, berarti hadis 2 kulah nganggur ini, nggak kepake. Dan kita tuh punya kewajiban mengamalkan apa yang datang dari Nabi, kan gitu. Ma'atakumur rasulu khudhu ma'atakumur ma'atakumur rasulu fakhudhu wa manahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Nabi Muhammad amalin, itu pesan Allah begitu dalam Al-Quran. Maka jangan sampai ada hadis yang kagak kepake, padahal kita bilang ini sahih gitu. Contoh kan ada hadis Nabi Muhammad kalau doa ngangkat tangannya sampai telapak tangan dalam itu menghadap ke langit. Tapi pada sholat istisqa Nabi Muhammad doa telapak tangannya ke bawah begitu, yang ke arah langit telapak tangan bagian luar. Kan gak mungkin kita bilang kalau doa begini aja. Kalau doa begini aja hadis sholat istisqa jadi gak kepake. Kalau kita bilang doa begini, hadis yang doa jadi gak kepake. Maka biar dua-duanya kepake, kata Imam Syafi'i, kalau doa minta hajat begini, kalau doa nolak bala begini, kan begitu. Dan itu yang diamalin sama guru-guru kita, supaya hadisnya kepake semua. Karena waktu doa istisqa Nabi Muhammad doanya nolak bala. Contoh lagi nih, biar hadisnya kagak nganggur. Ada hadis Nabi Muhammad yang bilang
orang yang sholat itu tidak sah kecuali kalau dia baca Al-Fatihah. Hadis Imam Al-Bukhari, hadis Imam sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah nanya, ya Rasul, kalau kita di belakang imam bagaimana? Kalau di belakang imam tetap baca di dalam dirimu, maksudnya baca untuk dirimu, tidak perlu dikeraskan. Gitu. Itu ada hadis yang satu begitu, tetap mewajibkan baca Al-Fatihah di belakang imam. Tapi ada hadis lain yang bilang, idza man lahu imam fa qiraatuhu qiraatun lahu. Siapa yang punya imam, maka bacaan imam jadi bacaan dia. Gitu. Berarti orang kalau sholat jamaah imamnya baca, dia kagak perlu baca, karena bacaan imam jadi bacaan dia. Tapi sama hadis Abu Hurairah kagak nyambung nih. Hadis Abu Hurairah bilangnya, ini kalau jadi makmum baca Al-Fatihah, walaupun jadi makmum baca tetap baca. Nah, maka bagaimana nih? Kalau kita bilang wajib baca dalam semua kondisi, wajib baca itu Al-Fatihah, berarti hadis ini nggak kepake nih. Hadis Ibnu Umar yang bilang orang punya imam maka bacaan imam jadi bacaan dia, jadi nggak kepake nih. Tapi kalau kita pakai hadis Ibnu Umar doang, kalau punya imam jadi nggak usah baca, hadis Abu Hurairah gak kepake. Nah, maka di combine, di mix tuh sama ulama Syafi'i. Ini hadis Abu Hurairah khusus untuk orang makmum muwafik. Makmum muwafik itu makmum yang ikut sama imam dari awal, punya waktu baca Al-Fatihah. Sedangkan hadis ini, hadis Ibnu Umar, ini khusus makmum masbuk, yang datang sholat berjamaah udah kelewat Al-Fatihah, udah gak punya waktu sempat baca Al-Fatihah. Jadi sholatnya kita bikin sah, rokaatnya kita bikin dapat, karena Nabi Muhammad bilang imam bacaan dia, dan kalau dia dapat ruku dapat rokaat. Nah, ini kan cocok nih. Jadi kagak ada hadis yang kita anggurin tuh begitu. Jadi madhab Imam Syafi'i kalau ada hadis yang kontradiksi, maka yang pertama itu al-jam'u, kita kumpulin, kita kombinasi. Bagaimana caranya biar kagak ada hadis yang kita abaikan, begitu. Makanya Imam Syafi'i salah satu gelarnya kan Nasirus Sunnah. Nasirus Sunnah itu karena dulu Imam Syafi'i hidupnya setelah masa Imam Abi Hanifah. Jadi Imam Malik masih hidup, Imam Syafi'i udah jadi muridnya Imam Malik. Dulu Imam Abi Hanifah kan terkenal bukan banyak, tapi punya kriteria penerimaan hadis yang tinggi. Karena Imam Abi Hanifah tinggalnya di Baghdad. Baghdad sama Madinah jauh. Maka ketika orang nyampe ke Baghdad kemudian dia bilang, saya datang dari Madinah ketemu sahabat ini Fulan bin Fulan, katanya Nabi Muhammad pernah ngomong, di Baghdad tuh belum tentu diterima tuh, karena kondisinya jauh. Maka Imam Abi Hanifah tuh punya punya standar yang tinggi. Karena itu Imam Abi Hanifah banyak menggunakan kias dibanding hadis Nabi. Karena hadis Nabi yang nyampe ke Baghdad itu tidak diterima kecuali riwayat dari guru-gurunya sendiri yang terpercaya. Apalagi Imam Abi Hanifah hidup di zaman orang lagi perang politik waktu itu. Ada 3 kubu. Ada Alawiyin, ada Utsmaniyin, sama Umayyiyin. Ini 3-3-nya kan masih berebutan. Salah satu cara untuk mendapat, kalau bahasa kita biar dapat suara warga, itu make legitimasi agama. Yang ngomong harus ustadz, ngomongnya tuh kata Nabi Muhammad, gitu. Jadi muncul banyak pemalsuan hadis gara-gara politik begitu. Gitu. Zaman sekarang kan juga ada begitu. Orang yang BBM naik katanya BBM naik nggak usah sabar, nggak usah marah, karena itu bukan perilaku muslim marah-marah, kata dia gitu. Jadi muslim tuh harus sabar, kata dia begitu. Saya mau tahu yang ngomong ngontrak di mana sih itu? Tuh Ustadz yang ngomong gitu ngontrak di mana sih? Sok-sok banget ngomong sabar kan? Kita bukannya kagak sabar, ini ada kebijakan yang zalim kan begitu. Orang ngomong sebagai bentuk man ra'a minkum munkaron kan begitu. Jadi ke situ nyambungnya. Dah.
Jadi itu salah satu upaya Imam Syafi'i dan ulamanya untuk tidak ada hadis yang diabaikan. Maka muncul nih air sedikit sama air banyak. Wal katsir wal ma'ul katsir, dan air yang banyak la yatanajjas, dia tidak jadi najis illa idza taghayyara ta'muhu, kecuali kalau berubah rasanya, au launuhu atau warnanya, au rihuh atau aromanya. Jadi tiga ini nggak mesti tiga-tiganya ngumpul. Kalau berubah salah satunya aja, maka dia jadi mutanajis. Jadi kejatuhan najis misalnya. Najis yang biasa dekat sama air di kamar mandi itu biasanya apa? Bangkai tikus misalnya gitu. Punya baknya sih gede itu. Kejatuhan bangkai tikus. Terus gitu. Kejatuhan bangkai tikus, airnya berubah aromanya. Berarti udah berubah tuh. Terus gimana Ustaz kalau berubah? Ambil tikusnya buang, kuras airnya, ganti air baru. Begitu. Karena airnya sudah berubah. Karena berubah karena najis, maka itu airnya jadi mutanajis begitu. Tapi kalau air banyak kejatuhan najis kagak berubah, beningnya masih bening, kemudian aromanya masih air, dirasa-rasa airnya juga iya tawar bener tuh begitu. Berarti tidak ada yang berubah walaupun ada najisnya, karena airnya 2 kula, maka airnya tetap suci begitu. Tapi yang penting nih diketahui bahwa wudu atau mandi janabah tidak ada syarat maka air 2 kula, nggak ada. Ini 2 kula apa kurang 2 kula soal ketahanan air daripada najis. Sedangkan mandi, wudu tidak ada syarat airnya harus 2 kula, enggak. Wudu pakai air segini udah sah. Kata Sayyidah Aisyah, Nabi Muhammad tuh kalau wudu airnya cuma 1 mud. 1 mud tuh 0,68 liter, 1 liter kurang. Kalau Nabi Muhammad mandinya pakai air 4 sampai 5 mud. 4 sampai 5 mud, kira-kira 2 sampai 3 liter. Pernah gak mandi pakai air 2 liter? Enggak, kapan-kapan dijajal. Ini yang disebutin nama ulama kagak main-main dia. Jadi kapan waktu beli botol aqua yang gede itu, yang 2 liter. Itu isi penuh. Jangan pakai air aquanya. Air aquanya kalau buat saya tuh bukan air mutlak itu. Nah ini juga bukan air mutlak ini, karena udah campuran pabrik. Jadi udah bercampur. Ntar kita jelasin air campuran dengan benda suci. Air ganti pakai air sumur, ujungnya bolongin. Mandi dah habis itu dah. Gitu. Jadi seguyuran tutup diratain, seguyuran tutup diratain. Coba begitu. Ntar kapan waktu mati lampu air kagak ada, bisa kita tuh udah biasa mandi pakai air 2 liter. Gitu. Nggak, saya coba itu waktu belajar itu. Pak, iya Nabi Muhammad segitu gede. Orang kan Nabi Muhammad orang Arab. Orang Arab kan gede-gede kan ya. Orang Arab hidungnya aja mancung. Apa iya mandi pakai 2 liter 3 liter bisa begitu. Saya praktekin tuh. Emang disuruh sama guru. Ternyata bener bisa mandi. Bisa bener mandi pakai air 2 liter itu. Mandinya begitu. Jadi jangan bayangin mandinya guyuran jebar-jebur kan, kagak beres itu mah. Kagak cukup itu. Tadi tuh model begitu tuh. Ada ember ukuran 2 liter bolongin. Itu sepancuran, ratain, tutup dulu, kita ratain. Ntar udah rata bagian atas, bagian bawah buka. Begitu lagi, tutup. Sampai pakai sabun bisa. Pakai sabun, kemudian dibuka lagi, rata, tutup lagi. Begitu. Bisa coba jajal kapan-kapan. Ntar pada beli air 2 liter ntar nih pulang nih. Jadi itu air yang banyak itu. Jadi banyak sedikit soal ketahanannya terhadap najis. Urusan orang toharoh yaitu wudu, mandi janabah nggak mesti pakai 2 kula. Begitu. Wal muradu bitamutaghayyir, dan yang dimaksud dengan berubah kullul ma, berubahnya tuh semua airnya berubah. Amma idza ghayyaratin najasatu ba'dahu duna bakihi, kalau ada najis yang merubah sebahagian air aja, baknya lumayan gede,
yang berubah setengahnya misalnya. Wa kana hadzal baqi kullataini, dan setengah yang kagak berubah itu jumlahnya 2 kula misalnya. Jadi baknya lumayan gede, ada kotoran, ini berubah nih, aromanya berubah, tapi cuman sebahagian aja nih yang berubah nih. Dan sebagian yang masih bening ini jumlahnya 2 kula atau lebih, fa innahu la yanjus, maka air yang bening itu walaupun ada najis di sampingnya, tapi ini air bening yang samping sini nih itu tidak jadi mutanajis karena jumlahnya lebih dari 2 kula, begitu. Lebih dari 2 kula. Balin najis, yang akan tetapi yang najis itu cuman al mutaghayyir faqat. Yang mutaghayyir ini apa ini? Apaan? Walau kana taghayyuru takdirian, kalau seandainya berubahnya takdir itu bahasa Indonesianya apa? Saya bingung. Takdir itu berubah tapi tidak ada wujud perubahannya. Contohnya apa? Seperti kejatuhan najis yang punya sifat sama seperti air, yaitu air kencing. Air kencing yang sudah hilang baunya, sudah hilang warnanya. Jadi air kencingnya jadi bening, warnanya bening, aromanya juga hilang, udah nggak ada, begitu. Itu kejatuhan ke air tuh, maka kan kita nggak bisa ngeliat ada perubahannya. Maka bagaimana hukumnya tuh? Fayuqaddaru mukhalafan ashaddat ta'mi ta'mal khalli wal launi launal habri war rihi rihal misk. Ini bahasanya nih, maka dikira-kira. Ini ada bak nih. Kemudian kejatuhan air kencing yang udah lama, udah jadi bening, baunya juga udah nggak ada, kejatuhan tuh. Apakah air itu jadi mutanajis nih yang di bak nih, karena air kencingnya udah hilang warnanya, udah berubah aromanya, jadi airnya juga nggak berubah. Maka dikira-kira, sekiranya kalau air kencing itu punya warna tinta, sekiranya dikira kayaknya nih, ini baknya nih ukurannya lumayan gede nih, gitu. Kemudian ada air tinta warna hitam, celupin di situ, kira-kira air tintanya ngerubah semuanya, apa ngerubah cuman bagian itu doang? Kira-kira begitu. Maka kalau sekiranya air kencingnya cuman sedikit banget, kayaknya nggak berubah, cuman yang berubah sebelah sana doang, maka sisanya tuh masih sisanya masih suci. Jadi dikira-kira aja, begitu. Sedangkan air yang mutaghayyiru katsiran yaqinan bi syai'in mukhalitin bima lam yumkin fasluhu, kalau seandainya air berubah, banyak perubahannya, tapi berubahnya itu tahirun mustaghna anhu, berubahnya gara-gara benda suci, yang memang benda suci itu mustaghna anhu, yang memang tidak biasa nyampur sama air. Benda suci tersebut tidak biasa nyampur air, bercampur. Bi ansahula saunuhu, seperti benda yang memang harusnya terpisah daripada air, garam, bunga rosella misalnya. Tapi kan kalau air nyampur sama pasir, nyampur sama tanah, itu kan sesuatu yang emang ya begitu, emang air nyampur sama lumut, ini nyampur sama benda suci yang mestinya kagak nyampur, begitu, yang mestinya terpisah. Maka status hukumnya tahirun wairu mutahhirin, airnya suci tapi tidak mensucikan. Contohnya apa? Kaporit. Air nyampur sama kaporit, berubah tuh sifat air. Dan kaporit ini sesuatu yang mestinya kagak nyampur, emang mestinya dia berpisah daripada air, tapi dicampurin, begitu. Maka kalau yang namanya air asin gara-gara garam laut nggak ada masalah, kan emang nyampurnya sama begitu. Tapi kalau nyampurnya sama garam gunung, dicampurin sama kita nyampurin garam gitu, gitu. Itu yang jadi tahir, suci tapi tidak mensucikan. Kayak air nyampur sama teh, suci itu air tapi tidak mensucikan, begitu.
nyampur kaporit. Nah, ini termasuk ini nih, ini kan setahu saya dicampur ini itu kalau udah di pabrik. Jadi keluarnya tuh kagak bener-bener air mutlak. Makanya yang air mutlak tuh ya 7 air itu, air hujan, air sumur, air sungai, air laut, mata air dan seterusnya itu. Itu tentang air yang bercampur dengan benda-benda suci. Kalau dia bercampur dengan benda suci yang memang tidak bisa dipisahkan, atau benda itu muncul daripada air seperti lumut atau juga tanah, kan memang nggak bisa dipisahkan. Atau kalau orang nyimpen airnya di bak semen, itu kadang-kadang semen yang udah tua rontok tuh. Itu bubuk-bubuk semen rontok nyampur sama air. Itu tidak ada masalah, karena itu sesuatu yang tidak mungkin bisa dihindari dan memang begitu tempat air di kebanyakan kita. Jadi itu tetap suci dan juga bisa mensucikan. Tapi kalau nyampurnya sama benda suci yang dia merubah nama airnya, atau dia benda suci tidak merubah nama air, tapi dia memang sesuatu yang mungkin harusnya nggak usah ada di situ, seperti garam, teh dan seterusnya, maka airnya tetap suci, cuman tidak mensucikan. Suci itu maksudnya bisa diminum, tapi nggak bisa buat wudhu, nggak bisa buat mandi janabah. Itu air yang bercampur. Ada 2 jenis air lagi nih, 2 jenis air yang belum disebutin oleh Imam Syekh Salim bin Sumer. Yang ketiga yaitu air musta'mal. Air musta'mal itu begini, air musta'mal itu air bekas dipakai toharoh yang wajib. Air bekas toharoh yang wajib dan jumlahnya kurang dari 2 kulang. Ada keran wudhu, bawahnya taruh ember. Orang wudhu, basuh muka, yang wajib basuhan pertama apa keberapa? Yang wajib kan basuhan pertama. Itu habis basuhan pertama tuh, itu air bekas basuhannya tuh namanya air musta'mal. Suci Ustaz, suci. Cuman kagak bisa dipakai lagi buat wudhu. Dan air musta'mal itu jumlahnya kurang dari 2 kula. Kalau keran ada 10, di bawahnya ada ember, orang bekas wudhu jatuh ke ember, itu ember dikumpulin, taruh 1 bak, jumlahnya jadi 2 kula, airnya jadi suci. Tapi kan musta'mal Ustaz. Iya musta'mal karena jumlahnya kurang dari 2 kula. Ketika jumlahnya jadi 2 kula dan airnya tidak berubah, tuh mestinya begitu, maka itu airnya suci, mensucikan. Jadi kalau airnya berubah gara-gara mukanya emang rada dekil begitu, pas lagi wudhu kotorannya jatuh. Nah ini kan berubah nih air nih. Ya air dia udahnya musta'mal, dia juga berubah itu sifat airnya. Ini kalau musta'malnya bening-bening aja. Musta'malnya bening dikumpulin gitu. Atau bak kita punya bak itu kurang dari 2 kula, bak belum kepakai. Cuman di samping bak itu ada bekas mandi janabah misalnya. Ini kan jadi musta'mal nih. Kalau dikumpulin jadi lebih dari 2 kula, jadi suci mensucikan. Selama tidak berubah. Itu namanya air musta'mal. Jadi air musta'mal itu bekas dipakai, bukan sisa. Sisa sama bekas beda tuh. Ada bak gede. Saya mandi. Yang bekas mandi saya itu namanya bekas tuh yang jatuh-jatuh. Sedangkan di bak ini namanya sisa. Suci apa enggak? Suci, emang belum diapa-apain itu sisa begitu. Jadi ini air musta'mal. Air bekas dipakai bertoharoh yang wajib. Toharoh yang wajib. Maka kalau toharohnya sunnah, air wudhu tajdid, wudhu sunnah, wudhu pembaharuan. Orang habis sholat maghrib, zikir, mau isya dia wudhu, belum berhadas, itu kan wudhunya tajdid tuh. Maka air yang jatuh dari mukanya bukan air musta'mal, karena itu bekas toharoh sunnah. Yang musta'mal itu bekas toharoh wajib. Ribet apa enggak ini bedainnya? Merada ribet gitu. Makanya orang kita becek mulu, bahas air kagak beres-beres soalnya itu.
Jadi yang pertama, yang ketiga air musta'mal, bekas toharoh wajib jumlahnya kurang dari 2 kula. Yang keempat air musyammas, air yang terjemur matahari. Suci, dipakai suci, bisa mensucikan apa enggak dipakai wudhu? Bisa, tapi hukumnya makruh. Nah, kemakruhan air musyammas ini syaratnya ada 2 kata Imam Taqiyuddin Al-Isni dalam Kifayatul Akhyar. Pertama, wadah penampungnya adalah besi yang berkarat gitu. Yang kedua, panas suhu panasnya terlalu tinggi. Maka karena suhu panasnya terlalu tinggi, itu besinya ngelotek-ngelotek tuh. Nah, itu kelotekan besinya nyampur sama air, itu yang menyebabkan kemakruhan. Karena air yang bercampur dengan rontokan besi yang tua itu mengandung penyakit, begitu. Makanya dikatakan makruh. Artinya kalau 2 ini tidak ada, ini di negara yang panasnya biasa-biasa aja. Yang kedua, wadahnya bukan wadah besi, wadahnya plastik, maka tidak ada kemakruhan, begitu. Jadi makruhnya itu karena sebab penyakit yang dihasilkan dari rontokan besi. Maka kalau airnya dipanasin pakai kompor, nah gitu, itu bukan air yang musyammas, begitu. Karena ini justru panas airnya menghilangkan penyakit. Maka kalau di negara kita tuh air musyammas tuh rada nggak ada. Ya kecuali kalau di wadah tong, tahu tong apa namanya? Iya tong itu. Namanya apa sih tong itu yang biasa ada di tukang minyak sama di bengkel tuh? Nah, drum, iya drum. Susah amat ngomong drum gitu. Itu dijemur matahari pada suhu yang panas. Nah, itu yang musyammas itu yang makruh itu. Sedangkan wadah-wadah yang kita punya di rumah mah enggak musyammas. Jadi musyammas itu wadahnya drum tuh, besi yang karatan, kemudian suhu panasnya terlalu tinggi. Itu 4 jenis air gitu. Air yang yang suci mensucikan, mutanajis nggak bisa dipakai buat bersuci, musta'mal nggak bisa dipakai buat bersuci, musyammas bisa dipakai buat bersuci tapi dimakruhkan, begitu. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Faslun mujibatil ghusli, hal-hal yang menyebabkan mandi janabah, begitu. Yang menyebabkan mandi janabah. Dulu ada yang nanya ke saya tuh, ada bapak-bapak nanya habis pengajian, saya lupa di mana tuh, nanyanya bisik-bisik, Ustaz, kalau nyampur sama bini cuman kagak masuk-masuk, mandi janabah apa enggak? Gitu. Mandi janabah itu syaratnya kudu masuk. Enggak masuk-masuk, Ustaz. Ya kalaupun enggak masuk tapi kan keluar air mani. Enggak juga keluar air mani, Ustaz. Wah, gitu. Oh, berarti enggak wajib mandi janabah kan gitu. Mandi janabah syaratnya ada yang masuk, kalaupun kagak masuk keluar air mani. Ntar kita jelasin di pertemuan akan datang. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pembahasan yang sangat bermanfaat. Barangkali ada yang ingin bertanya, 1 atau 2 pertanyaan. Silakan. Ini ada pertanyaan dari WA. Ketika kita akan sholat berjamaah di masjid pada saat hujan, apakah batal wudhu ketika kita melewati genangan air yang mungkin genangan air itu mengandung najis? Pembatal wudhu itu 5. Yang bikin kita batal wudhu 5. Keluar sesuatu dari lubang kemaluan, tidur, hilang akal, megang kemaluan, sentuh lawan jenis. 5 doang. Bersentuhan lawan jenis, megang kemaluan, tidur, hilang akal, sama keluar sesuatu dari lubang kemaluan. Selain 5 ini kagak batalin wudhu. Megang najis tidak membatalkan wudhu.
kena najis kagak batalin wudhu. Jadi kalau kita udah wudhu dari rumah, pas jalan ini ke masjid kecipratan apa becekan, jangankan becekan, kejatuhan tai burung misalnya, wudhu kita kagak batal. Cuman nanti pas mau sholat ilangin najisnya, ya tangan yang kena tai burung dibersihin, kaki yang mungkin kecipratan ada najisnya dibersihin, tapi wudhunya kagak batal. Jadi pembatal wudhu itu cuma 5. Bersentuhan dengan najis, megang najis itu tidak membatalkan wudhu. Jadi wudhunya sah, tinggal dibersihin aja itu apa namanya pakaian atau tangan atau kakinya yang kena najis. Oke? Ada lagi Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya masih tentang wudhu nih Ustaz, belum tentang yang tadi. Soalnya kemarin ada yang belum nanya nih. Ini nggak ada yang mau nanya ya orang-orang, saya mulu. Ya orang-orang udah pada bisa, insya Allah. Harus kesempatan ini sebetulnya nanya di tempat ngaji begini. Ya makanya saya banyak nanya, karena emang mudah-mudahan dengan adanya saya nanya, kita semua menjadi tahu yang belum kita tahu. Yang sudah tahu bertambah tahu. Nah, ada pantun ini dikit. Naik perahu, lautnya dalam. Lupa dong. Naik perahu, lautnya dalam. Tinggi ombaknya, airnya biru. Kalau tak tahu, jangan kau diam. Harus bertanya kepada guru. Kalau nggak tahu, jangan diam aja nanya. Pertanyaannya begini Ustaz nih. Ini ada jamaah Taufik Rahman. Ya, ini kisah nyata, bukan cerita. Jadi mengenai wudhu berkaitan dengan sholat. Jadi sholat subuh, ya dari rumah buru-buru mandi, karena waktunya sudah azan, udah hampir qomat, buru-buru sholat dan langsung sholat. Nah setelah sholat sudah selesai sholat, ya baru ingat belum wudhu. Ini kejadian, ada orangnya ini tuh lagi ketawa aja, cuman dia nggak mau nanya, saya yang disuruh nanya. Iya. Jadi udah sholat berjamaah, tapi lupa wudhu. Yang namanya lupa kan boleh. Iya, puasa aja kalau kita umpama puasa, makan boleh kalau kita umpama 3 piring, kalau masih lupa boleh. Iya, 3 kali nambah masih boleh. Dan ini juga sholat tapi belum wudhu. Jadi pertanyaan begini, iya apakah boleh yang tadi kejadian itu, atau harus diulang sholat kita? Pertanyaan saya, seandainya diulang, apakah sholat kita yang tadi berjamaah itu mendapat pahala berjamaah atau tidak? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau orang habis sholat berjamaah, terus dia baru ingat rupanya dia kagak wudhu. Pertama kan sholatnya kagak sah tuh, jadi dia harus ulang. Syukur-syukur pas ngulang sholat dapat jamaah. Ngulangnya juga kudu wudhu dulu gitu, jangan kagak wudhu lagi gitu. Jadi 2 kali dia jemaah kagak wudhu gitu. Jadi wudhu dulu jemaah. Apakah jemaah pertama yang dia sholat lupa kagak wudhu itu dapat pahala? Dalam pandangan Imam Nawawi Banten, ini di kitab Nihayatuz Zain. Dalam kitab Nihayatuz Zain itu beliau menyebut bahwa ada orang ma'jurun biqasdihi la bifi'lihi. Ada orang dapat pahala diganjar oleh Allah
karena niatnya yang baik, tapi bukan karena perbuatannya. Dicontohin, salah satunya orang yang melakukan ibadah tapi tidak terpenuhi syaratnya karena kealpaan dirinya, lupa atau lalai. Ya contohnya tadi, dia sholat tapi lupa dia tidak bertoharoh, begitu. Jadi dia diganjar oleh Allah biqasdihi karena niatnya yang baik, tapi dia tidak diganjar oleh Allah sebab perbuatannya, karena perbuatannya tidak memenuhi syarat untuk diganjar. Sedangkan niatnya itu dapat pahala karena niat kan tidak butuh perbuatan. Jadi dia diganjar biqasdihi tapi tidak diganjar dengan perbuatannya karena perbuatannya tidak memenuhi syarat. Apakah ganjarannya sama seperti orang yang berbuat? Wallahu a'lam. Urusan ganjar-ganjaran kita nggak tahu. Tapi niat itu datang sholat berjamaah tapi dia lupa toharoh, dia dapat pahala atas niatnya yang baik, begitu. Oke? Ada lagi? Ada lagi saya terakhir nih. Kalau kita berwudu terus tanpa sengaja kaki kita menginjak kotoran ayam, apakah dapat membatalkan wudu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah sah kalau kita mengambil air wudu dengan air pam karena airnya suka bau? Air pam itu suka bau. Iya, itu masalah tuh. Jadi kalau pertama udah ya, bahwa menyentuh najis, kena najis nggak batalin wudu. Kita nginjek kotoran, kena kotoran, atau mungkin habis wudu kemudian bisul pecah, darahnya keluar, nah itu kan najis tuh. Tapi wudu kita nggak batal. Jadi lagi sholat, pas lagi jalan ke masjid, dia punya bisul nih di sikunya begitu. Emang ada orang yang kalau punya bisul tuh dirawat sama dia, ditungguin sampai menir, kan ya ada yang begitu tuh. Udah menir-menirnya dia pengen mecahin sendiri, toto ditabok sama bocah lagi lari-larian. Wah itu nyesel banget itu sakit hati banget itu. Udah ditungguin dirawat baik-baik, dipecahin orang. Wudunya kagak batal, cuman ini najis dibersihin aja. Wudunya mah nggak batal. Nah bagaimana kalau air pam begitu ya? Ini permasalahan orang kota. Jadi kalau seandainya dia punya sumber lain selain air pam, ada sumber lain, ada dia punya air air sumur atau air tanah, air benar begitu, maka tidak punya celah bagi dia untuk pakai air pam, begitu. Tapi kalau dia nggak punya sumber lain dari mana Ustaz? Saya cuman air pam doang. Ada sih air sumur di rumah orang tua saya. Orang tua saya di Bogor adanya. Maka orang seperti ini dimaafkan, begitu. Artinya dibolehkan. Karena selama itu tadi, tapi la yaskutul maisur bil ma'sur. Adanya kesulitan itu tidak menggugurkan yang mudah. Jadi yang digugurkan tuh yang sulit-sulitnya aja. Artinya kalau emang masjid punya air yang mutlak, mestinya ke masjid. Jangan pakai air pam. Tapi kalau urusan mandi janabah misalnya di rumah, ini kan menjadi sulit kalau dia harus ke masjid dulu. Iya kan gitu. Udah ke masjid dulu, waktunya kan juga sempit, maka orang seperti ini dimaafkan. Jadi untuk khusus warga-warga yang tidak punya sumber air mutlak begitu, itu dimaafkan, diberi toleransi untuk menggunakan air ini, air yang berkaporit, selama memang aromanya selama beberapa sifatnya masih sifat air begitu. Jadi selama tidak tidak punya sumber lain. Maka kalau kita punya sumber lain, kita wajib mengambil sumber yang suci tersebut, begitu. Oke? Jadi mudah-mudahan kita semua pada punya air sumur sendiri begitu ya.
Ada kan air sumur sendiri. Kita baca surat Al-Fatihah. Kita doakan guru-guru kita, orang tua kita, kerabat kita yang sedang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan diberi kesembuhan oleh Allah. Yang sedang dalam kekurangan diberikan kecukupan oleh Allah. Yang sedang dalam kesusahan diberi jalan keluar. Saya beserta tim ini lagi mengajukan rancangan undang-undang hukum kewarisan Islam. Sudah beberapa kali pertemuan dengan pihak notaris, termasuk para akademisi dari beberapa universitas. Emang ribet banget itu ngurusin waris. Nggak, warisnya sih gampang, emang ngurusin orang-orang kayak gitu ribet itu. Jadi make warisnya bukan make kitab faraid kan begitu. Jadi kita mau undang-undangin ini hukum waris biar putusan hakim itu sesuai sama syariat begitu. Jadi saya mohon doanya biar sayanya kagak capek. Soalnya 2 pertemuan udah capek banget itu. Bahas pasal capek banget gitu. Masalahnya dulu dia belajar kagak sama kita di pesantren gitu. Jadi dia pakai sumber yang mana, yang ada pakai ahli waris pengganti. Jadi masalah-masalah yang waris Islam tuh gak make, dia pakai. Dikatakan sebagai perkembangan syariat Islam katanya gitu. Tapi ngaco itu. Tapi ngaco. Makanya mudah-mudahan Allah mudahkan langkahnya. Allah bikin kita semua tidak mudah putus asa dalam memperjuangkan syariat Islam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا في الدين يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعد هذا تفرقا معصوما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Ahmad Jarkasi yang telah memberikan materi